Halo Tribuners, kali ini Tribun Papua kembali menyapa kalian di podcast Saksi Kata. Bersama saya Puspa Anggreni selaku host kalian yang akan membawa percakapan ini selama 30 menit ke depan. Pada hari Rabu kemarin, tepatnya pada tanggal 24 September 2025, KNPB menggelar aksi demonstrasi di lingkaran Abepura. Aksi ini digelar bertepatan pada Hari Tani Nasional, yang bagi KNPB jadi momentum untuk mengingatkan pemerintah dan publik bahwa persoalan agraria dan perampasan tanah di Papua hingga kini tak kunjung terselamatkan. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan dan bagaimana suasana selama aksi berlangsung? Apakah terasa tegang, damai, atau penuh semangat? Sudah hadir bersama saya perwakilan mahasiswa Papua, Kakak Kamus Bayage. Apa kabar Kakak? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan berbincang sedikit tentang demo kemarin. Oke Kakak, kemarin total ada berapa aliansi yang ikut bergabung dalam aksi demo? Kemarin dari KNPB, terus dari Solidaritas Mahasiswa. Nah, dari Solidaritas Mahasiswa itu ada beberapa kampus yang bergabung di situ. Ada beberapa kampus yang bergabung di Solidaritas Mahasiswa Papua, kemudian kita juga turun sama-sama dengan bersolidaritas bersama KNPB sendiri. Solidaritas mahasiswanya itu dari kampus mana saja? Dari kampus Uncen, Otto Geisler, STT Walter Pos, ISBI, ST Fornumbai, Banyak ya. banyak, dan beberapa kampus lainnya. Untuk skema demo yang berlangsung kemarin, masa berkumpulnya di mana dan bagaimana mereka mendapat info itu untuk ketemu di satu titik? Kemarin masa yang berkumpul di mahasiswa juga sendiri. Di mahasiswa kita pusatkan di Uncen atas dengan Uncen bawah. Kemudian yang di KNPB sendiri, yang diambil itu di Pronas 3, kemudian Expo, lingkaran AB. Dari 3 tempat itu. Jadi perwakilan tiap aliansi koordinator untuk berkumpul di? Nanti akan sama-sama. Oh. Kumpulnya nanti akan sama-sama kolaborasikan. Solidaritas mahasiswa kan dia hanya bersolidaritas bersama KNPB itu sendiri sebagai suara mahasiswa. Jadi tujuannya itu berkumpul di lingkaran, kemudian nanti akan menuju ke MRP itu sendiri. Menuju ke mana? MRP. MRP. Iya. Oh, oke. Selanjutnya apa saja tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo kemarin, Kakak? Tuntutan kemarin yang satu hal berikan hak kepada tani sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian yang berikut tegaskan kepada negara hentikan perampasan tanah di Papua. Sepertinya PSN di Merauke yang hari ini merajalela, kemudian masyarakatnya dilantarkan. Kemudian perampasan tanah juga di Siklop terkait dengan pembangunan nikel, kemudian Raja Empat, kemudian Blok Wabu. Nah, itu tuntutan yang kemarin mahasiswa bawa. Kemudian yang berikut hentikan pengiriman militer organik dan non-organik. Kemudian yang berikut tuntutan hak penentuan nasib sendiri. Itu sendiri. Untuk durasi demo kemarin Kakak kumpul dari jam berapa, terus bubarnya jam berapa? Durasi kemarin kumpul dari jam 8 sampai bubarnya jam 2:30, 3. Oh, lama juga ya. Iya, Oke. karena terkumpulnya itu 2 titik, di AB sama di Pronas 3 dari semua titik. Oh, kirain kumpul di lingkaran aja enggak, jadi ada beberapa titik yang kumpul di situ ya. Ada ruang kan ditutup, ruang demokrasinya ditutup, dibungkam, makanya dari P3 tetap bertahan di P3, tidak diizinkan untuk jalan ke AB. Oh, oke. Bagaimana interaksi antara massa dengan aparat keamanan? Apakah ada insiden atau negosiasi yang terjadi selama aksi berlangsung? Pada saat aksi berlangsung, negosiasinya itu aman. Cuma salah satu hal yang mahasiswa dan rakyat ketahui adalah pihak kepolisian itu tidak menjalankan sesuai kewajiban.
Artinya tuh salah satu yang mereka lakukan adalah pembungkaman ruang demokrasi bagi mahasiswa dan rakyat. Oh. Sampai dihadang, kemudian aspirasinya tuh tidak tercapai ke lembaga tersebut. Artinya tuh MRP sendiri. Jadi tidak mendapatkan respon ya akibat apa tadi yang kakak sebutin itu? Mendapat respon resmi langsung dari pihak terkait? Iya. Oh. Ya terkait. Jadi dihadang, kemudian ya kita mau bagaimana lagi, mau hadirkan MRP sangat tidak bisa. Mereka dihambat juga pihak kepolisian. Nah, itu sendiri. Makanya kita hanya lakukan pembacaan statement di 2 tempat itu, Perumnas 3 sama Lingkaran AB. Untuk di Perumnas 3 sendiri apakah kondisinya kondusif juga seperti yang di Lingkaran AB apa gimana kakak? Kalau di Perumnas 3 tidak ada kios apapun. Oh tidak ada? Tidak ada kios. Cuma satu hal, polisi melarang untuk tidak diizinkan untuk jalan ke MRP itu saja. Oh. Dan suruh balik ke putaran taksi Perumnas 3. Kemudian masa sudah sampai di depan kampus IUP, International Universitas Papua. Kemudian dari situ mundur lagi ke atas. Setelah itu masa berkumpul di Perumnas 3. Kemudian lakukan orasi-orasi, bahkan baca statementnya di situ. Jadi bubarnya juga sama tuh yang di Perumnas 3 sama di Lingkaran sama-sama bubarnya jam 2:30. Iya. Di Lingkaran pertama baca statement, kemudian jam 2:30 subuh bubar. Sama juga dengan Perumnas 3. Untuk bubarnya sendiri tuh pada kondusif kan, baik-baik saja, tidak ada. Baik-baik saja. Selanjutnya apa yang mendorong kakak untuk turun ke jalan dan terlibat dalam gerakan ini? Sebenarnya gerakan ini bukan baru ya. Sebenarnya banyak yang saya ikut dari tahun 2020 sampai dengan ke sini. Tapi ajak hati saya untuk harus turun dari keresahan masyarakat itu sendiri atau keresahan rakyat. Kan hari ini perampasan tanah di mana-mana, kemudian konflik akar, kemudian yang berikut konflik pelanggaran HAM juga di mana-mana. Terus dalam hal konflik pelanggaran HAM dan konflik investasi yang terjadi di Papua, itu kami semua memilih diam kayak begitu. Jadi siapa yang bicara, selain kita harus berbicara sebagai mahasiswa. Di dalam mahasiswa kan ada yang mengajarkan tentang agent of change atau agen perubahan, kemudian pengembangan dan juga pengabdian. Jadi itu yang kita harus lakukan sebagai agen perubahan itu sendiri dari perguruan tinggi. Karena kemarin nggak dapat respon resmi langsung, kira-kira kedepannya bakal adain lagi aksi demo ini apa? Cukup sampai kemarin aja kakak? Aksi soal KMRP tetap akan lakukan protes sesuai Undang-Undang Otsus yang ada. Karena Undang-Undang Otsus dia menjamin soal hak-hak masyarakat, bahkan Undang-Undang menjamin soal masyarakat Papua itu sendiri atau orang Papua itu sendiri. Jadi tetap kita tidak akan berhenti sampai aksi kemarin, tapi tetap kita akan lakukan aksi terus. Oke. Selanjutnya dalam menyampaikan bentuk aspirasinya itu selain turun di jalan, kira-kira ada hal lain gitu yang mahasiswa lakuin? Ada. Salah satu hal itu biasa dengan gambar juga. Gambar yang kemarin mungkin di lapangan ada gambar-gambar, ada gambar alat berat yang kasih hancur tanaman, kemudian ada cendrawasihnya itu terbang. Jadi itu ibaratkan cendrawasih dia tidak ada tempat ruang untuk terlindung lagi. Jadi dia terbang nanti akan hilang kemana tidak tahu kayak begitu. Macam rusa tergambar kemarin juga sama. Seketika rusa kan dia cocoknya hidup dalam hutan, tapi kalau hutan dibabat tetap rusa akan hilang kayak. Itu ibaratkan itu yang teman-teman gambar. Kemudian ada juga bentuk fragmen yang teman-teman biasa buat. Ada bentuk puisi. Terus ada juga bentuk seminar. Iya. Jadi turun jalan tuh tidak hanya kita turun jalan kemudian lakukan demonstrasi, tapi ada berbagai bentuk. Dari seminar tuh kita mengajarkan mahasiswa yang lain yang tidak paham soal situasi Papua hari ini. Kemudian dari situ mahasiswa yang lain bisa tahu, kemudian sama-sama turun jalan gitu. Turun jalan itu kan solusi bagaimana untuk kita protes kepada kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah sendiri. Kalau dalam bentuk konten mereka ada buat konten juga apa enggak kak? Kalau konten
Di mahasiswa sendiri belum ada. Oh, belum ada. Untuk konten yang resmi dari grup atau dari solidaritas belum ada memang. Cuma Tapi dalam rencananya bentuk pasti ada rencana juga. pasti akan buat dalam bentuk konten ya. Iya. Jadi mungkin sedikit penjelasan di bagaimana di lapangan itu tidak hanya di mahasiswa tapi seketika mahasiswa buka ruang tuh semua rakyat Papua itu turun beserta. Kemudian mereka juga sampaikan sesuai dengan keresahan mereka sendiri. Contohnya tidak hanya mahasiswa tapi mama pasar juga turun. Jadi dong juga pernah menjelaskan soal bagaimana dong punya pendapatan di jualan pinang apa segala macam. Kayak kemarin kan tani. Seketika buruh turun juga sama juga. Dong menjelaskan tentang dong punya perjalanan. Jadi itu buka ruang untuk semua agar semua pendapat atau keresahan masyarakat itu disampaikan lewat panggung-panggung seperti itu. Agar ke depan kebijakan-kebijakan pemerintah tuh tidak diambil lagi semena-mena seperti itu. Jadi nggak cuma dari mahasiswa tapi semua masyarakat yang Semua. Jadi mahasiswa hanya buka ruang untuk jadi pelopor untuk bagaimana rakyat sampaikan dong punya pendapat. Terus untuk cara cari dananya bagaimana kakak? Cari dananya itu tidak ke lembaga, tapi kadang kita sumbangan sukarela. Sukarela ya. Iya. Tapi setiap aksi yang saya lakukan sampai dengan menjadi penanggung jawab, beberapa kali yang kita turun tidak ada dana yang diberikan oleh siapapun, tapi dari kita sendiri. Sukarela ya. Iya, sukarela. Jadi ya kalau ada turun, kalau tidak ada juga kita tidak bisa kepaksaan. Yang penting yang ada pakai turun. Gitu. Ini kan terkait dengan keresahan rakyat. Kita tidak bisa paksakan siapapun untuk datang bantu kita dari hati saja. Betul. Baik Tribuners, itu adalah saksi kata dari kakak Kamus Bayage yang kemarin terjun langsung dalam aksi demonstrasi menolak PSN atau Proyek Strategi Nasional yang dilaksanakan pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Terima kasih kakak Kamus Bayage atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Tribuners. Sampai jumpa di saksi kata berikutnya. Saya Puspa Anggraini dan kakak Kamus Bayage pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.